Oke, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zafar Dani dengan NIM lahir 3041 dari kelas pemrograman web B. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan UTS tentang PWeb. Telat berapa jam? Telat 13 jam 13 jam lebih karena saya kesusahan jujur buat Laravel, bukan Laravelnya sih, ke PHP nya. Jadi mohon maaf kakak expert sekalian. Di sini saya langsung aja, di sini saya pakai Linux buat pengembangan webnya, pakai Arch Linux, dan mungkin akan sedikit berbeda. Di sini saya tidak pakai Laragon atau XAMPP, langsung built-in ke terminalnya. Lalu untuk client side-nya, di sini saya perlu jalanin Boon-X atau Boon. Itu sebelumnya udah nyoba npm buat Node.js-nya, cuman karena di sini pakai Tailwind itu lebih kompatibel. Kalau di Arch Linux itu pakai Boon. Gak tahu ya, kayaknya skill issue. Kalau pakai npm tuh tadi kemarin udah nyoba banyak errornya, jadi pakai ini buat run testnya. Untuk client side udah running, sekarang tinggal di server side-nya. Di sini bisa pakai PHP aja, PHP artisan, bisa pakai artisan. Ya udah running, dan di awal tuh nanti bakal ada halaman login. Nah, sebenarnya web ini tuh pengen saya kembangin ke depannya. Jadi nanti gak berhenti di UTS saja, dan pengennya bisa berkembang terus lah ini buat webnya. Web ini tuh web jual beli, bukan web menjual jasa joki game. Untuk sementara ini joki game itu game-game Hoyoverse, gamenya miHoYo, kayak Genshin, Star Rail, Zenless, Zone, yang lain juga, itulah intinya. Di awal-awal nanti tuh dari klien itu pasti bakal diminta untuk login. Nah, untuk awalan itu pasti daftar akun dulu. Jadi daftar akun di sini, misal RD misalnya, passwordnya RD ganteng. Nah, dia bakal ada konfirmasi kalau pendaftaran itu berhasil. Nah, itu gimana caranya? Itu ada di bagian login. Jadi untuk struktur filenya sendiri, alurnya itu sudah saya sesuaikan dengan permintaan yang di UTS, yang diawali dengan di view di web. Nah, di root. Nah, di web.php ini aku udah ngelis beberapa root di sini, beberapa routing. Soal kalau di awalan itu kan pasti di Laravel itu kan ini kan awalnya root dan view-nya tuh ke welcome. Jadi ntar ada page-nya Laravel gitu. Tapi di sini aku ubah jadi root-nya sendiri itu ke login. Cek lagi. Waduh, gak berubah. Gak berubah ya. Oke, nah ini baru kelihatan tuh, ngawur banget sih.
kayaknya nggak record ya tadi. Oke, karena ya mungkin saya ulang lagi. Di sini saya awalnya itu langsung running untuk client side-nya pakai boon atau ban run dev ini buat client side-nya. Lalu di sini ada untuk server side pakai artisan. Lalu diawali dengan page login. Nah, di page login ini pasti awal-awal daftar akun dulu kan. Nah, di sini daftar akun. Oke, berhasil. Nah, daftar akun dulu itu di awal nama akunnya misal apa ya? Zeta deh. Setia Zeta. Ya, passwordnya Bazu 1234. Nah, ntar bakal ada konfirmasi kalau pendaftaran itu berhasil. Nah, itu gimana caranya kok bisa kayak gitu? Di sini tuh diawali dari folder root di file web.php. Karena di sini udah pakai apa sih namanya? Method get dari class root itu aku ubah ketika root URL-nya itu sebelumnya itu Laravel welcome. Ini di sini kan welcome, awalnya itu diubah jadi login, tapi tidak langsung ke view login, tapi pakai function anonymous buat nge-return redirect ke root login. Jadi nggak langsung ke view. Soalnya kalau view itu saya jadikan satu di page controller. Nah, ini ada view login di sini. Nah, di redirect ke root login. Nah, root login tuh mana? Root login tuh di sini. Root login dia bakal nge-get URL yang saat ini itu login atau URI. Kalau di sini namanya URI ya kalau nggak salah. Ya URI. Terus bakal ngasih parameter buat dari page dia bakal ngambil kelas dari page control. Dia bakal ngambil kelas page controller dengan metode view login. Nah, metode view login tuh di sini yang bakal nge-return view login. View login sendiri, maksudnya login sendiri tuh maksudnya file dari login blade.php yang udah ada di mana ya? Di view. Nah, ini login blade.php. Nah, di sini juga udah sesuai sama tugasnya. Kami sampai saya make ini namanya apa sih tadi kalau di filenya itu udah pakai dokumentasi ya. Betul, ini saya nulis sendiri soalnya kemarin banyak error waktu setup di arts. Mana ya, layout. Nah, ini ada pakai layout master namanya. Jadi di sini saya pakai layout master, extend ke layout app sendiri itu ada di sini. Jadi app.blade.php di sini itu sebagai parentnya yang nanti bakal tinggal nge-include-kan atau nge-yield yield dari file anaknya dan include tuh dari blade lainnya. Contoh di situ login extend ke layout.app. Jadi dia sebagai turunan dari app. Jadi kalau misalnya ini dihapus, maka di browser itu bakal hilang. Soalnya nggak ada DOM HTML-nya. Oke. Lalu ada section title login atau register, login register. Maksudnya gimana? Jadi di sini tuh ada section untuk diambil oleh parent class-nya. Jadi di sini title di blueprint HTML dari parentnya itu pakai yield dengan title dan defaultnya jockey game. Jadi ketika di sini ada section title dari file anaknya, dia bakal ngambil bagian yang title yaitu ada di atas sendiri dan dia bakal ganti pakai login register. Makanya di sini ada
login atau register. Nah, registernya nanti tuh buat kayak gini, buat pindah-pindah dari saya atau transformnya. Ketika kita klik daftar akun, maka URL-nya bakal ganti ke register, dan kita klik login maka ganti ke login. Oke. Terus di sini ada section untuk hide header dan hide footer. Soalnya itu biar di login sendiri itu jangan record lagi. Soalnya kalau di login sendiri itu nggak ada header sama footernya. Soalnya jelek kalau kelihatan header sama footer. Jadi di sini saya pakai section hide header sama hide footer. Tapi kok bisa dia muncul di sini padahal kan ini file anak. Nah, itu di sini sedikit pakai logika dari Laravelnya sendiri. If not view has section hide header, maka dia bakal include komponen .navbar. Intinya ketika dalam suatu file blade sendiri dari turunan layout itu, atau file blade lah intinya, soalnya kan ada include ya. Ketika dari file blade itu punya section yang namanya hide header atau hide footer, maka komponen navbar sama komponen footer di sini nggak bakal muncul. Kecuali kalau mereka itu komponen navbar sama footer bakal muncul. Tapi kalau misalnya dia ada hide header dan hide footer, maka tidak akan muncul. Karena di sini logikanya not. Oke. Terus di mana dia? Daftar akun. Misal di sini tadi kan udah daftar ya. Aduh, sampai lupa namanya tadi. Misal Vestia Zeta tadi. Aduh, gambarku hilang maksudnya. Oh, kelihatan. Jadi tadi kan namanya kan Vestia Zeta tuh. Terus passwordnya Bazo 2234. Nah, ketika dia udah login, maka kan enggak kelihatan. Ketika dia udah login berhasil, maka dia tuh bakal masuk ke laman dashboard. Tapi di sini saya belum ngasih validasi juga buat URL-nya, jadi belum secure. Jadi kalau misalnya di sini username aku ganti admin, itu bakal ganti ya, intinya bisa ternyata. Oke, tadi soalnya ganti. Oke, jadi ketika dia blunder awak. Jadi intinya kalau udah kita input username-nya, dia tuh bakal masuk ke dashboard dari si usernya. Oke, lalu di bagian mana tadi? Itu gimana caranya kok bisa kayak gitu? Jadi caranya sendiri itu pakai di buat login. Nah, ini. Jadi di form action ada tag form action untuk route ke login.submit dengan metode post. Itu bakal ketika dia klik tombol submit, soalnya kan di sini kan ada tombol ya pasti di bawah. Nah, ini di bawah sini kan ada tombol submit, type-nya submit. Jadi ketika dia submit, dia bakal nge-trigger action untuk route ke login.submit. Nah, dari view kita balik lagi ke route. Di route sendiri login.submit itu ada di bagian sini kan, yang dimana dia bakal manggil metode submit login yang ada di page controller. Nah, di page controller sendiri submit login itu metode yang bakal ngambil parameter request dari klien, yang mana yang pertama tuh dia bakal lupa ya, yang dimana awalnya tuh dia bakal ngebuat variabel request yang untuk ngevalidasi username dan password, dan require string di sini tuh itu dari Laravelnya, require string ya, kok jadinya tuh string gitu. Lalu input username sama dengan request input username, dan input password jadi request
input ke passwordnya. Jadi username dan password tadi itu bakal masuk ke variabel input username dan input password. Nah, setelah itu ada variabel users yang bakal diisi dari metode get user from file. Get user from file sendiri tadi itu ada di atas sendiri. Jadi intinya tiap user itu register atau user itu login kan bakal nge-trigger nge-trigger submit login atau bakal nge-trigger submit register. Oh iya, lupa ya, submit register tadi ya. Jadi di submit register tadi itu intinya dia itu bakal ngebuat user ngebuat apa sih namanya, array user di sini itu masuk ke metode save users to file. Nah, save users to file sendiri itu ada di sini. Jadi dia bakal masukin data user tadi itu ke order file path. Order file path-nya sendiri itu ada di order file path sampai user file path. User file path-nya itu ada di data user.json. Jadi kalau misalnya ditulis di sini ada beberapa nama user yang sudah ada, dan passwordnya itu di hash pakai metode bawaan. Apalagi ya, terus jelasin apa lagi deh. Oke, terus mana ya tadi? Oh ya, misal di sini tadi kayaknya ada yang belum dijelasin deh. Page controller. Nah ya, ini gimana caranya kok dia itu bisa keluar, kok bisa tahu kalau di sini tuh nama usernya gitu. Nah, tadi kan dari login kan dia bakal nge-trigger untuk ke dashboard ya, dashboard blade.php. Nah, dashboard blade.php tadi itu juga pakai layout master. Konsep layout master sama kayak di login, tapi bedanya di sini tuh nggak ada section buat header sama hide footer. Makanya di sini ada header sama ada footernya sendiri. Terus ini kayaknya front endnya biasa pakai Tailwind. Lagi ya. Nah, ini username tadi itu karena dari page controllernya itu, aduh kok susah jelasin tuh. Karena dari page controllernya dari web.php kan tadi kan dia di login ya, login submit kan pasti masuk ke method submit login. Nah, masuk ke method submit login itu ada di login.blade.php. Submit login tuh di kok di Blade ada di page controller. Nah, submit login tadi itu ada di mana ya? Aduh, bisa lupa sendiri aja. Nah, nih ada di sini. Nah, submit register. submit login sendiri itu ada di sini. Nah, tadi itu gimana kok dia itu bisa langsung masuk ke dashboard itu ada di sini. Ya, ada di sini. Ketika dia itu kan ngecek user ya, dia bakal ngecek variable user. Variable user sendiri itu kan di sini kita bakal ngiterasi dari get user from file tadi. Get user from file tadi itu kan bakal nge-return user.json. Dan di sini bakal ngecek kalau misalnya usernya itu ada dan user dan password yang di hash itu sama, maka dia tuh bakal masukin user yang tadi tuh ke session untuk dimasukin ke dashboard. Nah, untuk dari submit login, karena misalnya untuk dari user dan password itu sesuai, maka dia bakal di return ke
di return ke dashboard pakai redirect. Nah itu. Jangan lupa juga ada parameter array dengan isi username. Nah, username-nya sendiri itu ngambil dari user bagian username. User bagian username ya yang diinput sama user tadi. Karena dia udah ngembaliin dua ini, jadi di bagian dashboard blade.php kita bisa langsung nge-get username-nya itu. Defaultnya Trailblazer. Oke, mungkin itu buat yang di section pertama. Lalu untuk apa lagi ya? Order, misal order itu kan ada tombol di dashboard blade.php. Kita coba cek langsung. Nah, ini ada di sini. Oke, ada di sini order. Dimana tuh dia bakal langsung ahref ke order section. Order section sendiri itu ada di bawah sini. Lalu di bagian bawah sini di order section sendiri itu ada beberapa div yang aku pakai buat bikin card. Card di sini itu sementara bikin kayak daily quest. Habis itu ada beberapa layanan-layanan untuk jasanya gitu, dan harganya juga ada. Tapi di sini itu belum bisa order karena dari aku sendiri itu bingung masih cara buat nge-pop upin form sama biar dia itu masuk ke data JSON itu agak kesusahan. Jadi aku skip. Ini masih belum bisa pesan. Dan juga di sini itu masih template dari Pinterest. Jadi itu referensi dari Pinterest sini. Nah, mungkin ketika kita klik sebentar di bagian pengelolaan. Nah, ini pengelolaan. Dia itu sebelumnya niatku mau dibikin kayak gini. Oh, pengelolaan itu punya admin ya. Oh ya, di pengelolaan itu kan buat admin. Jadi alurnya tuh ketika kita pesan, maka admin bisa ngeliat apa yang dipesan gitu. Jadi intinya gitu aja sih, meskipun boros halaman ya. Nah, misal ini kan udah login sebagai klien, dan untuk di profile itu juga masih HTML kosong. Soalnya belum ada ide buat bikin profile. Oke, langsung di logout. Misal di sini pakai admin untuk login. Oh ya, di sini juga ada validasi untuk misal username dan password itu salah. Di sini juga ada. Salah, aku pakai admin. Berhasil. Di sini bakal ada button untuk kelola layanan dan pengelolaan. Kenapa kok bisa ketika si klien itu login nggak ada kedua ini, sedangkan kalau admin itu ada. Itu ada di bagian mana ya? Di bagian mana ya? Sampai lupa ya. Pengelolaan. Bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard deh. Nah, ini ada validasi ketika username-nya itu admin, jadi dia bakal muncul kelola layanan. Selain itu maka gak bakal muncul pengelolaan gitu kan. Di sini ada routing buat pengelolaan. Buat di web.php-nya sendiri, pengelolaan sendiri itu bakal nge-get ini double deh. Itu bakal nge-get URL pengelolaan, dan dia bakal nampilin
metode view kelola dari kelas page controller. Page controller sendiri untuk view kelola dia bakal ngecek lagi kalau misalnya get current usernya itu admin, maka dia bakal nge-redirect bukan langsung view tapi nge-redirect ke root dashboard, dan di root dashboard kan balik lagi tuh ke sini tadi. Nah, dia tuh bakal ke view pengelolaan. Jadi if di sini tuh buat ngejaga aja kalau misalnya usernya itu jahil buat langsung pengen masuk ke dashboard admin tapi dia tuh bukan admin gitu. Ya kecil-kecilan lah, security kecil-kecilan. Terus ada return view pengelolaan. Nah, view pengelolaan di sini itu niat bakal dibuat kayak gini. Ini masih front end-nya, belum ada logika back end. Lalu buat Alpin.js di sini aku minta bantuan Gemini. Jadinya nanti bakal kayak gini. Loh, kok error? Allah, oh iya, routernya belum dikasih API-nya. Wait. Di web root. Get API. Si API-nya udah tadi. Nah, niatku tuh bakal jadi kayak gini untuk API, untuk tampilan dari dashboard pengelolaan. Cuman aku masih belum bisa untuk nge-fetch data yang sudah di get oleh klien, yang di-post oleh klien ke sini. Dan juga agak kesusahan buat nampilin form ketika klien tuh ngeklik pesan, dia tuh bakal ngambil data-data dari kayak spiral, farming, sama daily request. Itu juga plus kesusahan buat nge-fetch data usernya, itu masih bingung caranya. Jadi ya hanya buat tampilan untuk kayak gini aja, sama maksimalin di routing. Untuk di routing udah aku lengkapin, sama di page controller juga udah beberapa metode. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari web sederhana ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf juga kalau sangat terlambat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.